kasih yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Kalau kita lihat kesulitan, ya memang kita di dalam dunia ini yang sudah tidak ideal lagi karena dunia sudah jatuh dalam dosa. Maka kalau saya melihat apa sih akar atau root cause daripada kesulitan atau penderitaan secara umum yang dialami oleh manusia, oleh kita semua. Yang pertama adalah bahwa kita sudah terpisah dari Allah, gitu. Ya, karena di dalam setelah penciptaan, di dalam kejatuhan yang ditulis di Kejadian pasal 3, kita melihat bahwa manusia terpisah dari Allah. Dan disitulah dimulainya penderitaan, gitu. Jadi kalau kita urut-urutkan, kita cari-cari apa sih akar masalahnya? Ya ini yang nomor satu, gitu. Karena kita sudah terpisah dari Allah. Tetapi puji Tuhan, kita sebagai orang Kristen dengan beriman, sebetulnya masalah ini sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus dengan total, gitu. Karena dia sudah datang, dia sudah mati menebus kita, dan juga ada kebangkitan, gitu. Mungkin salah ketik saya, bukan kematian dan kematian, tapi kematian dan kebangkitan, gitu. Jadi kita sudah Tuhan Yesus sudah memberikan pada kita jalan keluar, gitu, daripada keterpisahan kita dengan Allah. Dan poin yang kedua ya pasti itu kejatuhan manusia dalam dosa. Sekali lagi bahwa itu adalah akar daripada segala kesulitan yang kita alami. Dan juga sekali lagi puji Tuhan, Allah telah memberikan kepada kita pengampunan total, gitu, melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Tuhan tidak hanya memberikan kita pengampunan, Tuhan juga memberikan kita pembaharuan, ya, dan pertolongan dan penopangan oleh Roh Kudus yang oleh banyak teolog juga dikatakan sebagai parakletos, gitu. Adalah seorang advocate, adalah seorang penghibur, seorang penolong, gitu, yang Tuhan berikan dan sudah diberikan pada kita dan tinggal bersama-sama kita terus menerus, gitu. Dan juga ada banyak penolong yang lain, yaitu Roh Kudus telah memberikan juga iman itu, anugerah itu kepada saudara-saudara seiman kita juga, yang khususnya yang sudah dewasa dalam iman, ya. Jadi ini sedikit mungkin background saja sebelum saya masuk ke dalam bagaimana kita bertumbuh melalui kesulitan. Nah, di dalam saya sharing ini, terus saja saya tidak mau memakai pengalaman saya sendiri, karena pengalaman saya itu sangat mungkin terbatas dan sangat pribadi, gitu, ya. Saya mencoba untuk kembali kepada Alkitab. Apa yang Alkitab tunjukkan kepada kita dan apa yang Alkitab sudah berikan sebagai contoh-contoh bagaimana banyak sekali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang bisa bertumbuh melalui kesulitan itu. Dan saya akan mulai dengan satu orang yang mungkin Bapak Ibu dan sudah tahu, ya, mungkin saya juga pakai lukisan, gitu, ya. Saya nggak sebutkan namanya, mungkin tapi sudah tahu, ya, mungkin siapa ini, gitu, ya. Jadi ya. Tapi poinnya pertama adalah yang saya ingin sampaikan di dalam kita bertumbuh melalui kesulitan itu, pertama adalah perspektif bahwa kesulitan itu bukan akhir, gitu. Jadi it's not the end, gitu. Tetapi adalah alat atau adalah cara yang Tuhan pakai, gitu, untuk bisa membentuk orang-orang Kristen atau anak-anak Tuhan, ya, untuk bisa tekun, kemudian bisa punya kekuatan atau ketahanan, gitu, dan juga punya pengharapan. Dan itu hanya ada di dalam Tuhan, tidak di dalam manusia, gitu. Dan kalau kita bisa kemudian memegang ini, yaitu bahwa kesulitan yang kita alami, khususnya kesulitan yang bukan diakibatkan oleh kesalahan kita yang misalnya disengaja dan fatal, gitu, ya. Karena banyak sekali orang-orang yang baik yang juga mengalami banyak kesulitan. Jadi saya melihat atau saya punya perspektif bahwa kesulitan adalah alat yang dipakai oleh Tuhan
Tetapi bukan berarti bahwa kalau kita mengalami kesulitan itu berarti Tuhan sedang mengutuk kita gitu. Karena ada satu pandangan bahwa kalau orang itu sedang susah, itu sedang tidak baik-baik saja dengan Tuhan gitu. Tetapi kalau orang itu sukses atau lancar gitu ya, dia sedang baik-baik dengan Tuhan gitu. Konsep itu bukan konsep Alkitab sebetulnya. Jadi kita melihat di dalam Alkitab itu banyak contoh tokoh-tokoh iman kita yang mereka tidak mereka mencintai Tuhan dan mereka sangat berdedikasi kepada Tuhan gitu. Tetapi mereka juga tetap mengalami kesulitan gitu. Nah, dalam konteks itu, kesulitan yang seperti itu harus kita hadapi dan kalau kita menghadapinya dengan cara pertama melihatnya bahwa ini bukan akhir. Ini adalah alat Tuhan yang bisa dipakai untuk membentuk saya, untuk bisa lebih tekun di dalam beriman, untuk bisa lebih tahan di dalam menghadapi kesulitan, dan terus berharap kepada Tuhan gitu. Dan nantinya pada akhirnya adalah Tuhan ingin memakai kesulitan itu untuk membentuk kita menjadi lebih dewasa di dalam iman. Ya, secara lagi dewasa secara spiritual tadi itu gitu. Dewasa yang paling tinggi nilainya, yang timeless gitu. Dan juga lebih utuh gitu ya. Tidak hanya kita dewasa secara fisik atau dewasa secara intelektual, tapi juga secara dewasa secara mental dan secara spiritual. Dan ada dua firman Tuhan yang ditulis di Alkitab yang bisa kita terus baca kalau kita mau kembali lagi ke aspek ini, yaitu di Roma 5, 3 sampai 5, Roma pasal 5 ayat 3 sampai 5, di mana Paulus mengatakan, jadi gambar yang saya berikan lukisan adalah lukisan Paulus ya, waktu dia sedang menulis surat-suratnya gitu. Yang dia katakan bahwa kita malah bermegah dalam kesengsaraan, atau kalau kita mau ambil cara kesulitan gitu ya, karena kesulitan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Kenapa tidak mengecewakan? Karena kita sudah menerima kasih Allah, yaitu Kristus dan Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, dan yang sudah diberikan, karuniakan, yang diberikan secara cuma-cuma kepada kita, bukan karena jasa kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Dan yang kedua yang saya lihat di Alkitab ditulis juga oleh Yakobus di pasal 1, 2 sampai 4, di mana Rasul Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai kesulitan, pencobaan atau kesulitan gitu ya. Sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi Yakobus melihat bahwa kesulitan itu adalah sebuah ujian gitu. Sama dengan kalau kita sekolah gitu ya. Kalau kita mau lulus gitu kan, kita harus diuji. Kita nggak bisa cuman lulus begitu aja gitu. Karena apalagi waktu zaman-zaman kita mungkin agak sekarang nggak beda ya. Zaman-zaman dahulu, wah kita itu kalau mau ujian lulus SD atau SMP atau SMA ya, kita nggak bisa tidur ya. Kita mati-matian gitu belajar gitu. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi ujian, dan kalau saya bisa kemudian pas dari ujian itu, maka saya akan diberi hak untuk naik kelas gitu atau naik tingkat gitu ya. Dan sama juga dengan hal ini, kesulitan bisa Tuhan pakai untuk kita bisa naik tingkat di dalam hal kedewasaan kita, di dalam hal keutuhan kita, dan itu akan menghasilkan kita juga lebih tekun ya, dan kita bisa memperoleh buah yang matang. Supaya apa? Karena Tuhan menghendaki supaya kita menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun tadi. Ya, kita bisa bertumbuh secara fisik, secara intelektual, secara mental, secara spiritual. Kita nggak ada kurangnya gitu. Karena apa? Karena kita sudah diuji melalui banyak kesulitan tersebut. Jadi ini satu poin pertama yang saya mungkin ingin sharingkan gitu. Dan pasti juga Bapak dan Ibu punya masing-masing pengalaman pribadi. Saya juga punya gitu, melewati begitu banyak kesulitan dalam hidup, apakah itu kesulitan secara fisik, secara intelektual, secara mental gitu ya, dan juga di dalam hal spiritual. Tapi kita tidak boleh kemudian istilahnya itu menyerah gitu ya, dan kemudian akhirnya frustrasi, dan kemudian tidak kemudian terus beriman
sehingga akhirnya kita bisa melewati kesulitan itu. Jadi ini satu poin pertama yang mau saya sharingkan tentang bagaimana kita bisa bertumbuh melalui kesulitan dengan tidak melihat kesulitan sebagai akhir gitu, tapi sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Uh, Lalu yang kedua juga yang sangat penting uh, yaitu tentang uh, uh, pemahaman bahwa apapun kesulitan yang kita hadapi di dunia ini itu cuma sementara gitu. Tetapi kalau itu dipakai oleh Tuhan, kesulitan itu dampaknya bisa membawa pertumbuhan rohani atau pertumbuhan spiritual ya, yang sifatnya itu kekal gitu. Dan kita sungguh bersyukur ya untuk bisa menerima anugerah yang kekal tersebut gitu. Ya kita semua tahu ya bahwa banyak sekali orang-orang hebat di dunia ini yang sebetulnya mereka tuh ingin sekali memiliki sesuatu yang kekal. Gitu. Saya kebetulan suka masuk ke museum dan saya pernah masuk di uh, mungkin sekitar 5 museum lah yang cukup besar di dunia ini. Uh, Misalnya saya ke British Museum atau saya juga ke museum di New York. Mereka punya koleksi yang sangat besar tentang mumi. Bapak Ibu mungkin pernah lihat juga mumi apa filmnya ya. Lalu di dalam apa namanya musim itu ada beberapa tulisan gitu yang memberikan penjelasan kenapa Firaun-Firaun itu membangun piramida dan kemudian mereka minta kalau mereka mati mereka harus dimumikan gitu. Kalau bisa itu tubuhnya jangan hancur. Ternyata mereka punya keinginan yang sangat besar untuk bisa kekal gitu, ya. Dan mereka juga punya suatu suatu ide gitu yang tidak punya jawabannya sebetulnya, yaitu mereka ingin supaya ada kebangkitan gitu. Dan kalau mereka bangkit, mereka berharap tubuh mereka tidak hancur gitu. Jadi mereka dimumikan gitu. Jadi raja-raja yang paling besar, termasuk Firaun-Firaun itu, atau juga Raja Cina itu yang saya baca apa namanya Raja Emperor Cina yang pertama, Chen Shi Huang, pada waktu dia membangun itu ya tembok besar Cina ya, salah satu objek buatan manusia yang bisa dilihat dari luar angkasa gitu. Mungkin cuma itu aja yang bisa dilihat dari luar angkasa. Yang lain nggak bisa gitu karena sangat besar. Gitu. Dia membangun suatu kuburan gitu yang sekarang ada di kota Xi'an. Kalau Bapak Ibu pernah ke Cina melihat terakota. Gitu. Jadi konsepnya sama dengan Firaun itu. Chen Shi Huang ingin supaya dia bisa memiliki hidup kekal. Gitu. Ya. Jadi itu yang orang paling berkuasa, orang paling kaya, uh, yang mereka kejar adalah kekekalan. Dan kita bersyukur ya sebagai orang Kristen ya, kita nggak perlu jadi raja, kita nggak perlu jadi Firaun, kita nggak bisa jadi Chen Shi Huang, tapi Tuhan memberikan kepada kita suatu anugerah rohani yang kekal. Jadi saya kadang-kadang kalau mikirin itu, saya berlutut gitu kepada Tuhan dan saya bilang terima kasih Tuhan. Karena walaupun aku bukan raja, aku hanya orang biasa, tapi engkau memberikan aku lebih besar daripada apa yang diharapkan oleh Firaun, apa yang diharapkan oleh Chen Shi Huang gitu, dan semua orang-orang yang berkuasa. Nah, jadi sekali lagi ada firman Tuhan yang mau saya share di 2 Korintus 4, 16, 17 yang mengatakan bahwa sebab itu kami tidak tawar hati, tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari hari ke hari. Ya, ini luar biasa ya, dari ke hari loh diperbarui kita ini. Dan penderitaan yang kita alami sekarang adalah penderitaan yang ringan dalam konteks kekekalan tadi itu ya, yang akan mengerjakan bagi kita semua kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya dan pasti jauh lebih besar daripada penderitaan yang atau kesulitan yang sedang kita alami. Jadi ayat ini banyak sekali menjadi penghiburan bagi banyak orang yang sedang melewati kesulitan. Saya pasang satu lukisan di atas itu, mungkin Bapak tahu ya, Bapak tahu ya, lukisan ini apa ya. Ada 3 orang di atas, ada 3 orang di bawah gitu. Ya ini adalah kisah penampakan Kristus gitu ya di gunung. Dan ada 2 orang di sebelah kiri kanan Kristus, yaitu yang di sebelah kiri adalah orang yang megang loh batu, kita tahu siapa itu, Musa ya. Dan yang sebelah kanan adalah orang membawa satu kitab gitu.
yaitu Elia, dan ada 3 murid Kristus yang ada di bawah gitu. Saya ambil foto ini atau lukisan ini karena saya melihat Musa adalah salah satu contoh orang yang punya suatu pemikiran bahwa semua kesulitan yang dihadapi itu sementara gitu. Jadi dia bersedia meninggalkan posisi dia sebagai apa namanya perdana menteri di Mesir gitu ya. Lalu akhirnya dia pergi ke padang gurun selama 40 tahun. Tuhan melatih dia hanya sebagai gembala domba gitu. Be tiap hari yang dia dengar cuma be gitu ya. Dan nggak cuma 4 hari, 4 minggu, 4 bulan, 4 tahun, 40 tahun gitu. Bisa bayangin nggak? 40 tahun cuma denger gitu ya. Nggak ada internet, nggak ada Facebook, nggak ada WhatsApp gitu. Cuma ada gitu. Dan Tuhan latih dia, akhirnya kemudian selama 40 tahun berikutnya, Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian, tetapi Musa karena dia pernah melakukan kesalahan Tuhan tidak izinkan dia secara fisik waktu hidup masuk ke dalam tanah perjanjian. Tetapi kalau kita lihat kisah penampakan Kristus ini, Musa ada di situ gitu. Jadi janji Tuhan bahwa kamu akan masuk dalam tanah perjanjian itu adalah janji yang Tuhan penuhi gitu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Musa ada di dalam tanah perjanjian gitu bersama Kristus gitu. Jadi dan dia tidak pernah menyerah melewati begitu banyak sekali kesulitan yang dia harus hadapi selama 80 tahun. Jadi 40 tahun di padang gurun itu, dan 40 tahun pada waktu dia membawa orang Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi firman Tuhan yang ada di 2 Korintus itu 4:16-17 itu bukan cuma teori gitu. Itu adalah suatu hal yang real gitu. Karena ada beberapa orang yang sudah mengalami hal ini atau menjalankan ini, yaitu contoh yang saya mau pakai di sini adalah Musa. Oke. Itu yang kedua ya. Jadi kesulitan itu bisa membawa kita kepada suatu pertumbuhan, suatu karunia, anugerah yang kekal. Yang ketiga, saya juga mau share sedikit bahwa kesulitan itu Tuhan izinkan di dalam hidup kita untuk mengajarkan kepada kita yang saya namakan sebagai ketetapan dan hikmat Tuhan. Jadi di sini ada God's sovereignty dan ada God's supra knowledge gitu ya, atau hikmat gitu yang lebih tinggi, supra wisdom gitu. Nah, contoh yang saya pakai di sini adalah kisahnya si Yusuf. Jadi lukisan itu adalah Yusuf ada di Mesir gitu. Kita melihat bahwa Yusuf mengalami banyak sekali kesulitan, mulai daripada dia dijual oleh saudara-saudaranya kepada pedagang budak ya. Kemudian akhirnya dibeli oleh Potifar, kemudian akhirnya dia digoda oleh istri Potifar, tapi dia tetap mau menjaga kekudusan dan setia kepada Tuhan. Akhirnya dia dimasukkan penjara, tapi akhirnya dia kemudian bisa keluar dari penjara, dan kemudian dia dipercaya oleh Firaun untuk mengatur Mesir gitu ya. Pada waktu Mesir sedang melalui bencana kelaparan, dan dia menjadi orang nomor 2 di dalam suatu kerajaan yang paling besar di dunia ini. Jadi saya melihat bahwa semua yang Yusuf alami, dia tidak pernah kemudian menyalahkan Tuhan, ya, khususnya pada waktu Bapak Ibu mungkin membaca kisah dia pada waktu dia bertemu dengan saudara-saudaranya, dia mengatakan bahwa engkau merancangkan hal-hal yang tidak baik gitu, tetapi Tuhan merancangkan hal yang baik bagiku. Jadi sekali lagi itu kiranya memberikan kita suatu pengertian bahwa kalau kita sedang mengalami kesulitan, bagaimana kita bisa bertumbuh, kita harus melihat bahwa kesulitan itu bisa Tuhan izinkan untuk mengajarkan kita bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita, dan Tuhan punya hikmat yang sempurna gitu. Kita mungkin belum bisa mengerti sekarang ya, kenapa aku kok mengalami kesulitan seperti ini ya. Tapi kita beriman dan percaya bahwa apapun yang kita alami, kalau kita alami itu bersama Tuhan, maka kita akan melihat pada akhirnya bagaimana kedaulatan Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita, dan bagaimana hikmat yang Tuhan berikan itu begitu sempurna. Jadi
saya mengutip dari kitab Mazmur 1971 mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Mengalami kesulitan itu baik bagiku. Supaya apa? Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu Tuhan. Jadi apa yang Tuhan inginkan, mungkin bukan yang kita inginkan gitu ya. Dan kita mungkin juga nggak ada orang yang mau kesulitan sebetulnya kan. Jadi tapi kalau Tuhan itu izinkan, maka sikap kita adalah supaya kita terus mau mengerti bahwa itu adalah suatu kesempatan buat kita untuk belajar. Belajar apa? Belajar apa yang Tuhan inginkan. Belajar apa yang Tuhan tetapkan. Juga submit atau menyerahkan diri kita kepada ketetapan atau kedaulatan Tuhan sendiri. Dan saya percaya bahwa kalau kita punya sikap seperti itu, Tuhan pasti sangat apa namanya senang dengan kita ya. Bahwa anakku ini aku izinkan supaya sudah datang, tapi dia tidak menyangkal aku, dia tidak melawan aku, tetapi dia terus percaya bahwa aku berdaulat atas hidupnya dan aku punya hikmat yang tertinggi itu yang akan mengatur sehingga pada suatu saat yang Tuhan tetapkan, maka aku akan bisa melewati anakku ini akan bisa melewati kesulitan itu dan kemudian Tuhan akan dipermuliakan melalui itu. Jadi ini yang ketiga. Lalu yang keempat, mungkin lukisan ini juga Bapak Ibu semua sudah pernah tahu pasti ya. Yang berdiri di situ adalah Daniel di kandang singa. Ya. Daniel adalah seorang pemuda yang begitu luar biasa. Ya, secara fisik dia sangat-sangat apa namanya kuat, sangat tinggi gitu ya. Dari segi PQ-nya, physical quotient-nya, secara intelektual juga sangat pintar. Kalau Bapak baca Alkitab, Raja Nebukadnezar sangat kagum gitu dengan Daniel ya. Dia sangat apa namanya melihat bahwa Sadrak Mesak dan Abednego atau dalam hal ini adalah Daniel, satunya adalah begitu apa namanya cerdas gitu ya. Jadi secara fisik sangat bagus, secara intelektual sangat tinggi dia dapat anugerah itu. Tapi juga secara mental dan spiritual dia sangat apa namanya tinggi juga gitu. Dan tapi dia harus melewati ujian sekali lagi gitu. Jadi ujiannya apa? Sangat berat ya. Kalau kita mungkin cuma diuji apa sih? Kadang kita diuji nggak sakit gitu ya, atau kadang kita diuji kita pernah nggak punya uang gitu. Saya juga mengalami Bapak Ibu semua waktu saya studi bersama Yanto, orang tua saya sangat sederhana. Kadang uang apa namanya jajan saya nggak nyampe gitu. Lalu saya sampai kadang-kadang pagi itu lapar banget, saya nggak bisa makan. Akhirnya saya ke warung soto, yang mungkin Pak, ya saya tahu apa namanya warung sotonya itu, dan saya bilang ke dia, Mas, aku titipan apa uangku belum keluar dan gaji asistenku juga belum keluar, Mas. Aku boleh nggak makan tapi aku pinjem dulu gitu. Dan apa namanya ini catatannya gitu. Jadi saya sampai utang untuk makan pagi ya gitu. Jadi, nah semua hal yang seperti itu sebenarnya nggak ada artinya dibandingin dengan apa yang Daniel pernah alami ya. Dia dimasukin ke dalam kandang singa gitu, dan juga ke dalam suatu apa namanya ujian-ujian seperti ini gitu. Nah kalau kita lihat apa yang Daniel alami gitu ya, kalau kita melihat seperti ini, sebenarnya apa sih yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya gitu. Yang Tuhan sedang kerjakan adalah Tuhan ingin memurnikan iman Daniel. Baik, kamu orang yang sangat committed dengan aku, dengan Tuhan, tapi sekali lagi aku mau menguji kamu sehingga iman yang aku lihat itu adalah iman yang akan dimurnikan ya melalui ujian dan kesulitan itu dan akan nantinya muncul seperti emas gitu. Jadi kebetulan orang tua saya dulu waktu masih apa namanya saya masih kecil gitu pernah menjadi pemilik toko emas gitu ya, dan papa saya itu kalau kadang-kadang pergi gitu dia bilang aku mau pergi dulu mau apa, semua perhiasan emas yang dia beli itu dia mau ancurin untuk jadi suatu emas batangan gitu, maka dia bawa ke toko apa ke tukang emas yang akan membakar semua apa namanya perhiasan itu dilebur gitu dan nanti akan menjadi suatu emas yang lebih murni gitu dan nilainya lebih tinggi daripada emas yang ada di dalam perhiasan tersebut. Jadi sama dengan kita kalau kita melihat kenapa Tuhan mengizinkan kesulitan itu supaya kita bisa bertumbuh, menjadi dewasa, menjadi utuh,
Dan satu hal yang Tuhan mau lihat adalah aku uji kamu untuk melihat bagaimana imanmu, ya. Jadi iman kita dimurnikan melalui ujian ini. Jadi di sini ada satu pengalaman Rasul Petrus uh, yang kita tahu juga dia banyak mengalami kesulitan, ditulis dalam 1 Petrus 1:6-7 ini. Bergembiralah akan hal itu apa? Yaitu kesulitan gitu ya. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan atau kesulitan, dan sekali lagi kesulitan nggak akan pernah membuat kita sukacita ya, tapi kita mengalami kesusahan gitu ya. Tetapi maksudnya semua daripada kesulitan itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Dan kemurnian iman ini di dalam mata Tuhan jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, ya. Dan emas yang fana itu harus diuji kadarnya gitu dengan api. Dan tapi kalau iman kita, Tuhan akan uji dengan berbagai kesulitan, dan akhirnya kalau kita bisa melewati dan bisa bertumbuh, kita akan memperoleh apa? Kita akan bertumbuh dengan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi ada suatu glorification buat kita semua, yang saya percaya mungkin kita nggak bisa terima itu secara penuh pada saat kita masih hidup di dalam dunia dan yang sementara ini, dan kita masih ada di dalam tubuh yang masih bisa berdosa ya. Kemuliaan yang penuh itu akan kita terima nanti pada waktu Kristus menyatakan dirinya, yaitu pada waktu Kristus datang kedua kalinya. Maka kemuliaan yang full, yang paling tinggi itu akan Kristus nyatakan kepada orang-orang yang pernah diuji imannya seperti Daniel ini, atau seperti kita mengalami kesulitan itu, dan pada hari itulah hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu di mana kita semua akan dimuliakan bersama-sama Kristus. Ya, ini poin saya yang terakhir, mungkin yaitu bahwa ada satu juga aspek yang terakhir, mungkin disiplin dari Tuhan dalam hidup kita itu, atau kesulitan itu biasanya ya membuat kita lebih berdisiplin ya. Jadi banyak orang yang nggak bisa membangun disiplin itu kalau dia hidupnya enak, terus terang aja. Saya melihat bahwa banyak orang itu bisa lebih disiplin kalau dia bisa melewati banyak kesulitan dan akan melahirkan disiplin yang sangat-sangat kuat gitu. Jadi sekali lagi ini juga untuk menjadikan kita menjadi lebih kudus dan benar di hadapannya. Ada satu gambar yang saya pakai di sini, mungkin Bapak tahu ya siapa yang berdiri di situ. Dia adalah Petrus gitu. Petrus yang pernah menyangkal Kristus, yang pernah lari dari Kristus, seorang pengecut pada waktu itu ya, karena dia ketakutan gitu ya. Tetapi akhirnya Tuhan pulihkan dia, dan kemudian dia diberi Tuhan juga ujian tentang bagaimana dia melihat Kristus, bagaimana dia diberi suatu pesan oleh Kristus. Maka setelah hari Pentakosta, setelah Roh Kudus turun kepada semua murid-murid Tuhan ini, ada para rasul ini, maka mereka diberi Tuhan keberanian untuk bisa mengabarkan Injil, dan pada hari itu juga ada ribuan orang yang bisa percaya. Jadi sekali lagi bisa kesulitan yang dihadapi atau dilewati itu bisa menghasilkan kita lebih disiplin dan menjadi lebih kudus dan benar. Oke, sorry, yang terakhir nih, benar-benar terakhir untuk tentang topik kesulitannya itu adalah saya memakai cerita di Alkitab yang sangat terkenal ya tentang pokok anggur dan carang-carangnya itu, yang ditulis di Yohanes 15 ya. Mungkin kalau boleh ada waktu dibaca lebih lengkap. Paragraf itu sangat-sangat indah yang memberikan yang Tuhan mengajarkan bahwa kita jangan pernah meninggalkan Tuhan. Kita harus menjadi seperti carang-carang pohon anggur yang selalu menempel ke pokoknya gitu. Tetapi kita lihat di dalam gambar ini, sebuah pohon anggur itu seringkali kadang-kadang ada yang dipangkas gitu. Dan ya ini sakit ya pada waktu dipotong gitu ya. Pohon anggurnya mungkin kalau bisa bicara atau bisa berbicara akan teriak gitu. Aduh gitu kan, sakit jadi potong gitu ya. Tapi kan ini hanya sebagai analogi aja. Tapi Tuhan memberikan suatu gambaran bahwa kenapa kok sampai pemilik pohon anggur itu memotong, karena dia ingin supaya pohon anggur ini semakin berbuah banyak gitu. Jadi kita lihat di sini misalnya ada carang yang tidak berbuah, oleh dia dipotong carang itu. Jadi Tuhan memangkas dan menyaring hidup kita ini supaya kita semakin bisa berbuah di dalam di dalam iman kita pada Kristus. Jadi ini juga satu peringatan daripada Tuhan juga
bahwa Tuhan menginginkan kita untuk bisa terus bertumbuh dan bisa juga berbuah, ya, dan supaya bisa lebih baik dalam bertumbuh dan berbuah. Tuhan seringkali izinkan supaya kita dibersihkan gitu dari segala apa namanya hal-hal yang Tuhan tidak berkenan dalam hidup kita gitu. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak berbuah. Oke, jadi ini sebagai kesimpulan saya dalam bertumbuh dalam kesulitan ini. Jadi yang pertama tadi saya mungkin balik lagi, kesulitan adalah sementara, bukan akhir, ya, dan menjadi alat Tuhan untuk membentuk kita untuk menjadi lebih utuh, lebih dewasa. Juga poin yang kedua, kenapa orang Kristen bisa bersukacita melalui kesulitan dan banyak yang bisa melewatinya dengan baik, ya, karena bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, gitu ya, tapi karena kita diberi anugerah sekali lagi oleh Tuhan, yaitu anugerah Roh Kudus yang menopang kita, dan juga kita diberi saudara-saudara seiman seperti Bapak dan Ibu semua untuk bisa menguatkan kita melewati kesulitan tersebut. Dan yang terakhir poinnya adalah dengan segala pertolongan Roh Kudus, kita bisa lebih tekun, kita bisa akan bertumbuh, dan akhirnya apa? Sebenarnya mau dituju adalah untuk semakin mengenal Allah, untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus, dan yang ketiga menjadi saksinya. Jadi sebagai poin saya terakhir, ya, pertumbuhan kita dalam kesulitan sebagai orang Kristen adalah punya suatu purpose, suatu tujuan. Tujuannya cuma 3 hal yang saya pikirkan, yaitu bagaimana kita semakin mengenal Allah, ya. Karena kenapa ini penting, yang saya mau sampaikan. Saya ingat ada seorang pendeta yang barusan Tuhan panggil, Ibu Rahmiati, yang mungkin Bapak Ibu kenal juga, ya, dari Saat, yang mencipta lagu Semua Karena Anugerahnya itu. Dia seringkali mengajarkan bahwa kita sebagai orang Kristen sebenarnya cuma kejar ini. Apa yang dikejar? Yaitu kita harus semakin mengenal Allah. Kenapa? Kalau dengan semakin mengenal Allah, kita bisa semakin mengenal diri. Kita tidak mungkin bisa mengenal diri tanpa mengenal Allah lebih dahulu. Karena adalah Allah yang mencipta kita. Dan setelah kita bisa mengenal Allah dan mengenal diri, maka kita akan tahu diri. Jadi menjadi lebih tahu diri, menjadi lebih rendah hati, tidak sombong, tapi juga tidak gampang menyerah, bisa lebih tekun dan sebagainya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebagai murid-murid Kristus, kita yang inginkan adalah kita bisa semakin serupa dengan Kristus, ya, atau Christ likeness kita semakin bertumbuh gitu. Dan yang ketiga, kalau kita bisa capai itu, maka sebetulnya Tuhan mau kita menjadi saksinya gitu, supaya orang bisa lebih mengenal Tuhan, orang bisa semakin dekat dengan Tuhan. Baik, itu saja yang mau saya sampaikan pada hari ini tentang topik bertumbuh di dalam kesulitan atau melalui kesulitan. Mungkin sebagai, ya, kalau nggak salah dari Pak Yesaya, kita akan ada mungkin apa namanya Q&A, ya, atau tanya jawab sedikit, ya, dialog gitu, ya. Setelah itu saya akan putarkan satu lagu pendek gitu saja untuk bisa menjadi apa namanya motivasi lah kita, ya, untuk kita boleh terus bisa bertumbuh melalui kesulitan yang Tuhan izinkan dalam. Ya, terima kasih. Saya serahkan kembali mungkin ke Pak Yesaya atau tim. Oke.